Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 10120011915B. Saya perwakilan dari kelompok variable costing dan pool costing. Yang pertama, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Aldi Kurniawan, dengan nomor pokok mahasiswa 101201915B. Kemudian ada Bagus Aprian Rian dengan nomor pokok mahasiswa 101200663B. Selanjutnya ada Muhammad Ilham dengan nomor pokok mahasiswa 103-231B. Selanjutnya ada Syahrul Syafuddin dengan nomor pokok mahasiswa 101208996B. Dan terakhir ada Rivaldi Aprija Prayoga dengan nomor pokok mahasiswa 101200153B. Variable costing. Variable costing merupakan metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk, di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, biaya tersebut sangat fluktuatif atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output atau volume produksi. Pool costing. Pool costing merupakan suatu metode dalam ilmu akuntansi yang mendapatkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel langsung, tidak langsung, investasi, dan semua biaya yang digunakan untuk proses produksi dijadikan sebagai tolak ukur menghitung total biaya per unit harga pokok produksi dalam sebuah bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Saifuddin. Saya dari kelas B Manajemen, NPM saya 101-20896. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan variable costing dan pool costing. Pool costing dan variable costing itu sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Tujuannya sama, namun keduanya sebenarnya berbeda satu sama lainnya. Dan berikut ini adalah perbedaan beberapa pool costing dan variable costing. Pertama itu ada perhitungan harga pokok produksi. Untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling lebih adalah pada metode pool costing menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan variable costing hanya mengikut sertakan beban overhead variabel saja. Belum overhead pabrik sendiri merupakan produksi yang tidak termasuk dalam beban bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Dan yang kedua itu adalah laporan keuangan pada laporan laba rugi. Jika menggunakan metode pool costing, hanya overhead akan dilaporkan jika produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, baik produk terjual ataupun tidak, maka biaya overhead akan tetap dilaporkan. Dengan jumlah pendapatan perusahaan akan tetap berkurang. Dan yang ketiga itu adalah biaya per periode. Pada metode pool costing, biaya per periode dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan produksi, namun tetap mengurangi laba perusahaan. Biaya periode menurut metode variable costing dibebankan dalam produksi. Kelebihan dan kelemahan variable costing. Kelebihan variable costing itu jika menggunakan metode variable costing, ada beberapa kelebihan yang akan didapatkannya, yaitu cocok untuk yang hanya merencanakan untuk mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek. Biasa dipakai untuk pengendalian biaya, sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk
order pesanan yang sifatnya khusus, terutama yang tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Dan yang keduanya adalah kelemahan variable costing. Pemisahan discretionary fixed cost dan commitment fixed cost sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini menyebabkan naik turunnya laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk. Variable costing juga tidak cocok diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya akan menyajikan kerugian laba saja yang tidak normal untuk perusahaan. Dalam metode variabel, biaya overhead tetap juga tidak dimasukkan sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah. Kelebihan dan kelemahan full costing. Kelebihan yang didapat jika menggunakan metode full costing adalah menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. Metode ini mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. Pembebanan biaya overhead atas barang yang belum terjual bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambahkan harga pokok. Nah, untuk kelemahan full costing, dalam metode full costing, harga jual akan menjadi lebih tinggi menggunakan metode variable costing. Hal tersebut dikarenakan metode full costing menganggap konsumen rela membayar berapapun untuk membeli barang yang diinginkan. Metode ini cocok untuk bisnis yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat umum. Laporan keuangan variable costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode variable costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini. 1. Biaya bahan baku. 2. Biaya tenaga kerja. Dan 3. Biaya overhead pabrik variabel. Laporan keuangan full costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini. Hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap, unsur harga pokok produksi dengan desain metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya variabel ke dalam harga pokok produksi. Contoh penyajian laporan HPP. Harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel, harga pokok produk. Jadi, metode variable costing disebut sebagai direct costing yang sebenarnya sama sekali tidak berhubungan dengan istilah biaya langsung. Direct costing, pengertian dari langsung dan tidak langsung. Biaya tergantung pada erat atau tidaknya hubungan biaya tersebut dengan objek penentuan biaya tersebut. Unsur-unsur harga pokok produk dengan metode full costing. Full costing merupakan metode penentuan HPP harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi pada biaya variabel maupun biaya tetap pada produk. Contoh penyajian laporan HPP harga pokok produksi, biaya bahan baku X, XX biaya tenaga kerja langsung, XXX biaya OH overhead pabrik tetap, XXX biaya OH overhead pabrik variabel, XXX harga
pokok produk XXX. Dengan demikian dapat diketahui bahwa harga pokok produksi HPP dapat diketahui dengan menjumlahkan biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya OH pabrik tetap biaya OH pabrik variabel overhead. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan pada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang sudah ditentukan di muka pada kapasitas normal atau pada dasar biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kesimpulannya, metode full costing adalah metode yang penentuan harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya. Dalam metode full costing ini, semua unsur biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dihitung sebagai harga pokok. Sebagai pokok produk yang hanya membebankan biaya variabel ke produk. Pada dasarnya, perbedaan antara harga pokok dengan metode full costing dan variable costing terletak pada waktu timing perlakuan fixed overhead cost variable cost berlangganan bahwa fixed overhead cost dibebankan pada periode jadinya, namun pada full costing fixed overhead cost harus dibebankan dan tinggi dan pendapatan untuk setiap unit yang terjual. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.